kita akan membahas Premier League. Kasih tepuk tangan lagi dong. Ini dia. Kenapa Zal? Kok langsung udah bersiap mental gitu loh, kayak udah tarik berasa nafas, tadi dia langsung tarik nafas. siap Gitu ya. dihujani dengan berbagai ledekan-ledekan Ini ya. sebenarnya sesinya Rizal aja. Iya, ini sesi Gua sama Rizal Firzi aja. cuman tinggal ya sih. Kalah loh. Kok bisa loh. sih Iya. kalah dari Wolves gitu Kalah loh? loh. Ini kayak juru kunci banget nih. Mohon maaf dasar klasemen banget. Kenapa Tunggu, kualifikasinya? jujur Silahkan. lo lihat nggak ini coming? Iya. Iya, karena gue It's been lihat ini coming Enggak sebenarnya. lah. Enggak. Udah Pas keprediksi in Lu game lihat ya. cara main Pas in game ya, bukan sebelum game. Pas in game. lu gue. sebelum enggak. Gue pas in game. gue. Sebelum game gue lihat juga karena Wolves mainnya lawan Villa tuh keren. Iya, effort mereka Iya. belakangan juga. Effort Tapi ini Liverpool. Tapi ini kan Itu juara Liverpool bertahan. juara bertahan. Ya udah aja deh. Di mana midfieldnya McAllister, Gravenberch Udah sama Soboslai 9 tahun, udah dengan udah kontrol 9 yang keren itu. Ya udah Gimana 9 tahun salah? juara bertahan Premier League nggak kalah lawan tim buntut klasemen. Betul, di mana Berat, salah udah mulai, bikin gol mulai, setelah Firzi. terakhir Dengan kali bulan datanya. November. Pertama kalinya Iya. sepanjang sejarah Premier League Jal. Ini kan musim ada emang- Ada tim buntut Kasihan. klasemen yang mencetak gol menit 90 lawan reigning Premier League champion. wow. Kemenangan artinya. Tapi kan ini emang musimnya segala sesuatunya banyak Iya. pertamanya. Mulai Tapi beda. oke performanya. Oh, Tapi itu gitu. nggak menutup alasan Liverpool mainnya emang jelek banget di Oh, pertandingan iya. tadi malam. Dan bisa dibilang dari total 9 kekalahan lawan Wolves ini yang paling memalukan sih menurut gua. Karena dari segi performa yang udah mereka bangun, momentum yang lagi ada untuk bisa menciptakan jarak di zona UCL, nggak bisa mereka manfaatkan. Dan menurut gue alasan kalah tadi malam tuh yaitu situasi yang udah skenario-nya udah sering gue lihat ya di kekalahan-kekalahan Liverpool musim ini. Yaitu Kalau udah ketinggalan duluan, mereka cuma bisa menang satu kali, yaitu lawan Newcastle doang di Anfield. Itu baru satu-satunya kemenangan mereka kalau udah ketinggalan bisa menang. Kalau selain itu, kalau mereka udah ketinggalan, mereka selalu nggak bisa balikin keadaan. berarti ada sesuatu tentang mental dong Sangat, di sini. itu menurut gue mental sangat berpengaruh dan terbukti musim ini udah ada 7 gol yang tercipta di babak extra time atau di injury time itu ke gawang Liverpool. Jadi masalah mental di menit-menit akhir ini situasi yang menurut gue cukup parah, tapi itu nggak terlepas dari taktiknya Arne. Taktik Arne yang bikin situasi jadi kayak begitu di akhir-akhir karena mereka kalau udah ngasih respon Sangat ketinggalan- nggak setuju gua. Tetap ya, Kok Arne sangat 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 nggak mempertahankan setuju. nih. Karena mohon kalau maaf. bukan cuma nggak setuju ya, sangat nggak Tidak setuju. setuju. Gue jelasin nih kenapa akhirnya situasi tersebut sering terjadi lagi. Memang perubahan taktik Arne Slot untuk ngejar gol untuk bisa menyamakan kedudukan itu ngambil resiko yang sangat besar banget. Narik pemain gelandang, narik pemain belakang, masukin pemain depan. Kayak contoh biasanya Chiesa dimasukin, Rio Ngomoha dimasukin. Tapi jadinya gelandang lu tuh minim orang dan itu sering terjadi di musim ini lawan Palace, lawan Chelsea. Kalau gue sebutin banyak banget lah. Tapi terjadi lagi di pertandingan lawan Wolves. Tengahnya udah kopong banget dan akhirnya lawan terlalu mudah buat eksploitasi. Jadi Terus taktik pas- Arne yang ngejar itu yang terlalu bisa dimaksimalkan sama Iya. lawan hasilnya. Jadi Terus pas triangle midfield lu yang berkali-kali dapat gua puji, lu puji, semua orang puji. McAllister, Gravenberch, Soboslai. Pas mereka lagi bermain bareng, apa threat, apa ancaman yang mereka berikan kepada lawan? Satu nggak ada. Kedua, kalau lu lagi-lagi menyalahkan Arne Slot, gua juga udah pada tahap nyalahin Arne Slot, jawab. Cuman kalau ini kita over rely menyalahkan, ini semua gara-gara taktiknya Arne Slot. Yang salah passing itu bukan Arne Slot. iya. Kemarin itu banyak banget salah passing dari pemain Liverpool. Di mana situasinya bukan dalam kondisi tertekan. Golnya Liverpool nggak akan kejadian kalau pemain Wolves nggak salah passing. Salah passing yang sangat bodoh. Dan Wolves pun itu kemarin dua tim yang sama-sama seling banget salah passing. Salah passing ketemunya salah passing. Wolves salah passing wajar. Mereka tim yang hampir degradasi gitu. Jadi kalau tadi Evelyn bilang di hampir nyaris ya. Jadi kalau terjadi dari soal mereka lagi mengalami kesulitan dari segi menciptakan peluang dari open play. Ini situasi yang sebenarnya agak tadi nyambung juga dengan yang gue bilang. Mereka berkembang dari segi set piece, tapi dari skema open play-nya justru emang mengalami penurunan. Terutama di 3 game terakhir ketika nggak ada Florian Wirtz ya. Karena ini pemain yang menurut gue udah menjelma jadi pemain yang krusial banget dari segi kreativitas. Dan itu sebagai kompensasi Liverpool udah nggak bisa nawarin kreativitas dari TAA lagi musim ini. Nggak bisa nawarin lagi dari Salah. Itu terbukti banget dari bulan Desember sampai sekarang tuh Wirtz yang sebenarnya ngegendong dari segi kreativitas. Tapi kehilangan dia sangat terasa dan menurut gue itu gue setuju sama Arne Slot. Memang lagi ada tren penurunan dari segi kreativitas Liverpool dan itu nggak bisa ditawarin sama opsi pemain yang ada Kreativitas sekarang. apa finishing? Karena kemarin gue lihat mereka cukup banyak buka ruang. Kreatif- 46 sentuhan bola di kotak penalti Wolves tuh banyak. Menurut gue kreativitas sih mas, karena dari babak pertama tuh intensinya udah nggak Finishing ada lah. ke sana Ini- gitu. Ini finishing. finishing lah. Enggak sih. Loh, gimana menurut gua- salah aja dapet chance berapa tendangan kosong free.
Finishing memang Satu itu, jelek. kedua Dia yang depan nembak ke gawang langit sering, tiang. ya, nembak ke langit. Finishing sering. jelek, tapi Tembak langit. kita ada data juga, data dari lawan West Ham. Nonton, data Lah, nonton. gua nggak nonton dong. Gua nggak mungkin nggak nonton dong, karena kalau Liverpool Masa lu sama lihat sama. finishing Orangnya sering nonton Arsenal buat head watch juga. Woi, Gua nggak mungkin. Oh iya. Kita lanjut nonton Arsenal ternyata Bandel ya. ya. Sering nonton. Kamu nonton Arsenal buat head watch. Jangan dipotong, gue hanya melihat datanya aja. Tapi kalau cuma ngeliat data kan Tapi terbukti lawan Ija West pasti Ham. nonton lah Liverpool. Nonton lah. Pas Liverpool. lawan West Ham kan kalau lewat data dong Liverpool harusnya kalah dari West Ham karena West Ham dari segi kualitas Ya. jauh lebih bagus peluangnya. Tapi Liverpool ini memang dari segi kreativitas tuh sangat buruk terutama di babak pertama ya. Karena mereka adalah tim peringkat kedua terbawah. Kalau Premier League cuma dihitung dari halftime doang, nggak nyampe 90 menit Liverpool udah degradasi. Karena mereka tim kedua terbawah dari segi start ya permainan kayak gimana dan itu di babak pertama selalu jelek. Dilihat dari halftime doang. Kalau cuma pertandingan dihitung sampai halftime. Sampai Kalau- Peringkat satu siapa? Oh itu datanya menurut gue cukup jauh ya karena banyak banget tim startnya musim ini banyak bagus banget pada bagus-bagus kecuali Liverpool itu. Selain Contohnya Arsenal, saja Newcastle selalu unggul dulu. Newcastle Iya. banyak unggul, Chelsea juga banyak Awal, unggul kalau di ya. halftime. Langsung ke Kalau bawah. Liverpool tuh justru bagusnya di menit 70 sampai 80. Ah. Tapi ini mungkin menjelaskan kenapa mereka banyak kalah di akhir ya. Ketika lu ketinggalan duluan dan lu banyak ketinggalan di babak pertama, lu ngambil resiko dengan memasukkan pemain-pemain penyerang nambah opsi pemain di situ hasilnya nggak balance di lini tengah gitu nggak balance juga di atas lapangan dan akhirnya tenaga lu untuk mengejar poin atau menyamakan kedudukan jauh lebih besar akhirnya di akhir lu drop level permainan intensitasnya dan itu banyak terjadi bagi Liverpool dan Liverpool lagi-lagi gua Yang bilang lucu sih semalam gitu. waktu Wolves lagi unggul 1-0 ya. Liverpool masukin back Gomez bukan Gomez sih. Joe Gomez ya benar. Ada perubahan Chiesa juga langsung masuk. Iya, Joe Gomez Chiesa. Terus si Wolves-nya masukin 3 penyerang. Mereka nyium ibaratnya nyium darah. Ini kayak kondisi lagi menang si Wolves-nya. hiu nyium darah. Nah, Sementara iya. Liverpool lagi kalah, masukinnya back. Nah, itu, Baru habis itu Chiesa, Ngomoha gitu. itu Itu menandakan nggak balance tim anomali ini. itu. Makanya Nah, Itu menandakan Arne Slot out. Jones main sebagai back kanan, abis itu Joe Gomez menggantikan Konate, itu situasi nggak balance dan terus-menerus melakukan perubahan pemain di otak-atik posisinya. Chiesa kalau lihat tadi malam mainnya sebagai gelandang juga, jadi menurut gue situasinya nggak balance dan lagi-lagi kalau Arne Slot bisa disalahkan, kita juga harus menyalahkan Tapi jujur, tim manajemen. lu nyesel kan beli Isak? Oh, Harusnya itu uang bisa dialokasikan ke posisi lain. Oh. Back kanan, back tengah. untuk alokasi seharusnya nggak begitu karena mereka punya deal dengan Gehi. Lu tapi punya dengan waktunya- 2 CF. Mereka punya deal dengan Gehi tapi waktunya nggak kekejar. Jadi menurut gue mereka sebenarnya planningnya udah ke arah sana tapi nggak bisa direalisasikan. Iya, berarti nyesel kan waktu itu nggak usah beli Isak Nyesel. gue nih. Nggak nyesel lah. Ya, iya nyesel Karena pasti. mereka sadar salah nih lagi declining. Gue yakin mereka Nah, mendingan sadar beli akan pengganti hal salah itu. daripada CF lagi udah dari kita. Untuk mengganti sirkulasi bola untuk menjadi gol, makanya datengin pemain depan kebanyakan. Jadi menurut gue kompensasi yang dilakukan adalah menyiapkan pengganti salah dulu, tapi nggak mempersiapkan pengganti di belakang dan itu terbukti sangat menyakitkan bagi Liverpool di musim ini berjalan. Pulisic